Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiu. Bab 585. Di bawah panggung, ketika Direktur Li Huawen melihat bahwa tempat ketiga diumumkan, dia dengan cepat bertanya kepada asisten direktur, bagaimana peringkatnya. Sekarang mereka benar-benar mengumumkan tiga besar. Apakah peringkat bisa melebihi 8% atau tidak tergantung pada pengumuman tiga teratas. Ratingnya sudah melonjak menjadi 7%. Asisten direktur dengan cepat menjawab, peringkatnya naik 0,2%. Meskipun tidak meningkat terlalu banyak, mereka tetap meningkat. Baik. Direktur Li Huawen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah begitu gugup dalam hidupnya. Semakin gugup dia, semakin dia berharap. Keinginannya untuk melihat peringkat melebihi 8% telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang dia hanya bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Saat ini sudah menjadi bagian wawancara dan pidato di atas panggung. Saya pikir saya bisa mengalahkan Fang Qiu. Setelah menonton video tersebut, Gu Shaoyu menerima wawancara pembawa acara dan berkata, saya tahu bahwa dia telah melihat 1050 pasien. Dalam hal ini, saya pernah berpikir saya pasti bisa mengalahkannya, tetapi saya tidak mengharapkan ini. Gu Shaoyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menoleh untuk melihat Fang Qiu dan Luo Jie, yang mungkin berada di peringkat pertama dan kedua. Lalu dia berkata kepada Luo Jie, ayo, kamu harus mengalahkan dia. Luo Jie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Penonton di tempat dan mereka yang sedang menonton TV juga tertawa. Di mata mereka, game ini telah berubah dari Running Fast menjadi Fighting the Landlord. Mereka mengira Fang Qiu akan turun dari panggung pertama dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya semua orang dan mendapat tempat ke-10 dalam dokter pengobatan Cina muda. Namun, Fang Qiu tidak turun dari panggung. Sebaliknya, 8 dari 9 orang lainnya pergi. Ini seperti permainan di mana Fang Qiu adalah pemiliknya dan yang lainnya bertempur melawannya. Dan sekarang ternyata Fang Qiu bertarung melawan mereka semua. Belum ada yang bisa memastikan tentang hasilnya. Bagaimanapun, pertunjukan belum berakhir. Pada akhirnya, akankah Tuan Tanah dikalahkan atau memenangkan pertempuran? Semua orang sangat menantikannya. Tuan rumah mengambil handcard dan siap mengumumkan tempat terakhir. Di bawah panggung, semua orang menahan napas dan menunggu jawaban akhir. Duduk di baris pertama, Jiang Miaoyu tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri, Fang Qiu, ayolah. Ayolah. Di rumah Fang Qiu, semua kerabat dan teman menjadi gugup. Orang tua Fang Qiu sangat gugup sehingga mereka berpegangan tangan dan menatap TV. Di rumah Dr. Su Qichu, Su Miaolin, yang dulunya sangat santai, juga duduk tegak dengan gugup. Chu Yunyun, yang berada di sebelahnya, memegang lengannya dengan lengannya dan menarik napas dalam dengan gugup. Itu dia. Pertunjukan akan segera berakhir. Dr. Su Qichu juga duduk tegak. Meskipun dia tidak gugup, dia mulai menatap lurus ke arah Fang Qiu. Sebelum itu, dia mengira Fang Qiu tidak buruk, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Qiu benar-benar akan begitu kuat sehingga dia telah bertarung dengan muridnya sepanjang jalan di sini. Dia sangat menyadari kekuatan muridnya. Fang Qiu tidak pernah kalah darinya dalam duel, dan dia bahkan lebih kuat dari Luo Jie, yang membuat tabib Su Qichu merasa bahwa Fang Qiu bukanlah orang yang sederhana. Ini semua yang dia pikirkan sebelumnya. Apa yang benar-benar membuat Dr. Su Qichu menganggap serius Fang Qiu adalah kata-kata Gu Shaoyu. 1050 pasien. Fang Qiu benar-benar melihat 1050 pasien dalam 3 hari, yang 3 atau 4 kali lebih banyak daripada yang lain. Dalam hal ini, tingkat penyembuhannya masih bisa membantunya mencapai 2 teratas. Ini tidak biasa. Jika Luo Jie diizinkan menemui 1050 pasien dalam 3 hari, dapatkah dia masuk ke dalam 2 teratas? Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Fang Qiu, Fang Qiu, Fang Qiu. Para siswa berkumpul untuk menonton siaran langsung dan secara spontan mulai bersorak untuk Fang Qiu. Meskipun Fang Qiu tidak bisa mendengar mereka, mereka hanya ingin berteriak untuknya. Di Universitas Pengobatan Cina Jingbei, Jiang Mengji sedikit tersenyum dan tidak terlihat terlalu gugup. Matanya tertuju pada layar TV. Dia melihat wajah Fang Qiu, yang sangat dia kenal dan bergumam, kamu belum pernah kalah dari siapapun sebelumnya, kecuali aku. Kali ini akan sama. Sementara itu, penggemar Fang Qiu dan semua orang yang mengenalnya sangat menantikan hasil akhir.
Tidak hanya penggemar Fang Qiyu dan mereka yang mendukungnya, tetapi juga Li Chanming, pasca doktoral yang kembali dari Amerika Serikat, dan para produsen obat-obatan berhati hitam yang baru saja diekspos oleh Fang Qiyu, semuanya fokus pada momen terakhir ini. Li Chanming dan para produsen obat berhati hitam itu selalu berharap Fang Qiyu bisa kalah. Mereka kecewa lagi dan lagi dari tempat ke-10 ke tempat ke-3. Mereka hanya bisa berharap Fang Qiyu tidak akan menjadi juara. Tampaknya hanya ketika Fang Qiyu kalah, mereka akhirnya bisa merasa nyaman. Di atas panggung, pembawa acara membuka mulutnya dan berteriak, "Baiklah, saya akan mengumumkannya." Fang Qiyu. Mendengar itu, banyak orang tercengang. Mengapa dia langsung memanggil Fang Qiyu? Menurut proses sebelumnya, apakah Fang Qiyu di posisi kedua? Penonton tidak berani berbicara. Mereka semua menatap pembawa acara di atas panggung, karena takut kehilangan apapun. Itu sama dengan semua penonton yang menonton siaran langsung. Semua orang mengira Fang Qiyu ada di posisi kedua. Tapi saat ini, pembawa acara tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Haha. Luo Jie, kalian naik ke atas panggung bersama." Semua orang tidak bisa berkata-kata. Apa-apaan ini? Apakah tuan rumah gila? Mengapa dia berbicara sangat lambat? Apakah dia mengadakan pertarungan rap? Mengapa dia berhenti di tengah kalimat? Sialan, aku sangat ketakutan. Saya pikir Fang Qiyu ada di tempat kedua. Dia sangat pandai bermain trik. Netizen mulai mengeluh. Fang Qiyu dan Luo Jie saling memandang dan melangkah ke atas panggung pada saat bersamaan. Baiklah, kalian berdua, datang dan berdiri di sisi kiri dan kananku. Saat pembawa acara berbicara, dia mengatur Fang Qiyu untuk berdiri di sebelah kirinya dan Luo Jie untuk berdiri di sebelah kanannya. Begitu mereka berada di tempat, hal itu langsung menggiring orang untuk membahasnya kembali. Tidak perlu menonton lagi. Fang Qiyu pasti berada di posisi kedua. Siapa yang bilang? Mengapa Anda harus mengatakan bahwa Fang Qiyu ada di posisi kedua? Menurut pengamatan saya, tuan rumah tidak kidal dan terbiasa menggunakan tangan kanan. Umumnya, ketika tuan rumah mengumumkan juara, dia akan mengangkat tangan pemenang secara simbolis. Sekarang tuan rumah dengan sengaja mengatur Luo Jie di sebelah kanannya, bukankah itu berarti dia ingin mengangkat tangan Luo Jie dengan lancar? Pertama-tama, izinkan aku mewawancarai kalian berdua. Setelah mengatur posisi, tuan rumah tersenyum, menatap Fang Qiyu, dan kemudian ke Luo Jie. Dia bertanya, menurutmu siapa yang akan menjadi pemenang? Penonton mengerutkan bibir dengan jijik. Di mata mereka, wawancara ini begitu resmi sehingga wawancara resminya pasti memiliki jawaban resmi. Menghadapi pertanyaan semacam ini, mereka berdua pasti akan menjadi sederhana. Ini adalah pola variety show. Lagi pula, mereka sudah mencapai sejauh ini, yang berarti mereka sudah menang. Di mata semua orang, mereka berdua pasti akan mengatakan sesuatu seperti, "Aku tidak keberatan." Meskipun saya tidak bisa menjadi pemenang, saya merasa sangat puas karena saya sudah sejauh ini. Sesuatu seperti itu. Namun, saat semua orang merasa bosan, mereka berdua berbicara pada saat yang bersamaan. Saya. Keduanya menjawab serempak pada saat bersamaan. Belum lagi penontonnya, bahkan pembawa acara pun terpana. Kalian berdua benar-benar memiliki pemahaman yang diam-diam. Pembawa acara memandang mereka dengan heran dan berkata, "Sepertinya kalian berdua tidak akan menyerah." Sementara itu, penonton yang baru saja bosan semuanya tertawa. Namun, mereka tidak menertawakan ketegangan di antara mereka. Sebaliknya, mereka menertawakan tuan rumah, karena dia tercengang sesaat barusan. Dari awal menjadi dokter pengobatan Cina muda hingga sekarang, penampilan pembawa acara selalu sangat sempurna. Tanpa diduga, dalam siaran langsung episode terakhir, Fang Qiyu dan Luo Jie menipunya dan menambahkan pukulan kecil ke karir hostingnya yang sempurna. Meski hanya kecelakaan kecil, namun cukup membuat penonton tertawa. Kecuali pembawa acara yang membeku, semua penonton tidak menyangka Fang Qiyu dan Luo Jie akan begitu lugas sehingga mereka tidak bermaksud untuk menjadi rendah hati sama sekali. Seperti inilah seharusnya sebuah kompetisi. Ini menarik. Ini bagus. Nah, dua kandidat kita untuk posisi juara sudah mengambil sikap. Lalu bagaimana dengan 10 kontestan teratas lainnya di negara ini? Pembawa acara mengubah topik pembicaraan dan beralih ke 8 orang yang telah turun dari panggung. Di bawah bimbingan tuan rumah, semua orang juga mulai penasaran. Siapa yang akan didukung oleh 8 orang ini? Pertama-tama, Yang Chen Xiang, tempat ke-10 kompetisi. Pembawa acara memandang Yang Chen Xiang dan bertanya, siapa yang Anda dukung? Lakukanlah, Luo Jie.
Yang Chen Xiang mengambil mikrofon dan segera memanggil nama Luo Jie. Semua orang tercengang. Setelah 11 episode pertunjukan, Yang Chen-xiang hampir tidak memiliki hubungan dengan Luo Jie. Fang Qiu lah yang berinisiatif memimpin semua orang untuk berdiri dan memeluknya. Bagaimana dia tidak mendukung Fang Qiu tetapi mendukung Luo Jie? Itu tidak terduga. Pembawa acara juga bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda mendukung Luo Jie? Mengapa Anda tidak mendukung Fang Qiu? Serahkan pertanyaan ini pada 7 orang lainnya. Yang Chen-xiang menyeringai dan menyerahkan mikrofon kepada Chen Ziju, yang berada di posisi ke-9. Saya mendukung Luo Jie, kata Chen. Apakah Fang Qiu melakukan sesuatu yang salah pada mereka yang membuat mereka sangat membencinya? Saya mendukung Fang Qiu. Saat semua orang bingung, suara yang berbeda muncul. Orang yang berbicara adalah Jiang Miaoyu, yang telah memenangkan tempat ke-6. Namun, ini sepertinya tidak melampaui harapan semua orang. Bagaimanapun, Jiang Miaoyu dan Fang Qiu berasal dari sekolah yang sama. Dan berita tentang hubungan Fang Qiu dan Jiang Miaoyu telah lama tersebar di internet. Aneh jika Jiang Miaoyu tidak mendukung Fang Qiu. Li Sanxiao dan Leng Wenzuo juga mendukung Luo Jie. Ayo lakukan dengan cara ini. Saat mikrofon diserahkan kepada Gu Shaoyu, pembawa acara tiba-tiba berkata, pertanyaan ini akan dijawab oleh Gu Shaoyu, juara ketiga dari dokter pengobatan Tiongkok muda. Beritahu kami mengapa Anda semua mendukung Luo Jie. Saat dia mendengar itu, Gu Shaoyu segera berkata sambil tersenyum, karena kita marah pada Fang Qiu. Orang ini telah melampaui kita dalam 11 episode. Di episode terakhir, apapun yang kita lakukan, kita harus melampiaskan amarah kita. Luo Jie, kami mendukung Anda. Kamu harus mengalahkan Fang Qiu. Saat dia selesai, penonton tertawa terbahak-bahak. Bahkan pembawa acara tidak bisa menahan tawa. Jelas, Gu Shaoyu bercanda, tapi lelucon ini serius. Dia benar. Fang Qiu telah menabrak mereka dalam 11 episode. Mereka benar-benar ingin mengalahkannya. Tuan rumah kemudian melihat yang lain. Yang lain semua mengangguk, yang membuat netizen juga tertawa kali ini. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 586. Haha, itu benar-benar game bernama Fighting the Landlord. Apakah Fang Qiu ditantang oleh mereka semua? Untungnya, ada Jiang Miaoyu. Jika tidak, Fang Qiu akan diserang oleh semua orang. Aku ingat. Sepertinya sejak episode pertama, semua orang telah menghadapi Fang Qiu, kan? Haha, dari episode pertama hingga episode terakhir, mari kita tunggu dan lihat apakah mereka bisa mengalahkan Fang Qiu atau tidak. Tidak peduli seberapa jauh Fang Qiu telah pergi, dia akan selalu ditantang oleh orang lain. Orang ini hanyalah master dari sebuah variety show. Banyak orang di internet tertawa terbahak-bahak dengan mengolok-olok Fang Qiu. Di tempat, pembawa acara berkata, baiklah, izinkan saya mewawancarai Jiang Miaoyu. Dia meminta seorang anggota staf untuk menyerahkan mikrofon kepada Jiang Miaoyu, dan kemudian bertanya, mengapa Anda mendukung Fang Qiu sementara yang lain mendukung Luo Jie? Karena, Jiang Miaoyu berkedip dan berkata, karena kita berada di sekolah yang sama. Apakah sesederhana itu? Jelas, tuan rumah tidak mempercayainya. Sesederhana itu. Jiang Miaoyu langsung mengangguk. Jadi, bagaimana menurutmu tentang pilihan orang lain? Tuan rumah bertanya dari sudut yang berbeda. Saya merasakan hal yang sama. Jiang Miaoyu langsung menjawab. Saat mengatakan itu, netizen kembali tertawa. Sialan. Jawaban ini luar biasa. Haha, Fang Qiu, kupikir setidaknya ada satu orang yang mendukungmu, tapi aku tidak menyangka bahwa bahkan Dewi kami, Jiang Miaoyu, marah padamu. Itu brutal. Di atas panggung, ketika dia mendengar jawaban Jiang Miaoyu, Fang Qiu tidak bisa menahan senyum. Pada saat yang sama, sutradara pergi ke belakang panggung. Bagaimana peringkatnya? Direktur Li Huawen bertanya lagi. 7,8%. Asisten direktur dengan cepat menjawab. Direktur Li Huawen menarik napas dalam-dalam dan berpikir, apakah saya bisa menjadi direktur gala festival musim semi sepenuhnya tergantung pada ini pada akhirnya. Mari kita lihat apakah peringkatnya akan melebihi 8%. Tuan rumah berbalik untuk melihat ketiga juri. Sekarang, izinkan saya mewawancarai ketiga hakim. Pembawa acara membungkuk kepada 3 juri dan kemudian menghadap ke kamera dan semua penonton, berkata, saya ingin menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu. Semua orang hanya tahu identitas ketiga juri, tetapi mereka tidak tahu status mereka di industri pengobatan Cina karena banyak orang tidak tahu banyak tentang pengobatan Cina, jadi saya harus memperkenalkan mereka kepada Anda.
Meskipun ketiga juri belum mencapai puncak di industri pengobatan Tiongkok, mereka juga sangat kuat. Di seluruh industri pengobatan Tiongkok, hanya 47 orang yang memiliki kekuatan yang sama dengan ketiga juri. 50 orang di industri pengobatan Tiongkok disebut dokter yang sangat terampil. Mendengar itu, semua orang yang hadir merasa sangat menghormati ketiga juri. Di internet, netizen juga memposting komentar dengan gila-gilaan. Dokter yang sangat terampil. Hanya 50 orang di negara ini. Itu terlalu luar biasa. Tak heran Central Television mengundang mereka menjadi juri. Ternyata mereka memiliki latar belakang yang bagus. Saat pembawa acara menyelesaikan perkenalan, dia melihat ketiga dokter yang sangat terampil sambil tersenyum dan bertanya, "Para hakim, siapa yang Anda dukung?" Ketiga dokter yang sangat terampil itu saling memandang dan akhirnya membiarkan Li Zengtang mengangkat mikrofon dan berkata, "Bagi kami, 3 orang tua, entah itu Fang Qiyu atau Luo Jie, mereka adalah kebanggaan pengobatan Tiongkok. Tentu saja, termasuk semua kontestan. Anda semua adalah kebanggaan pengobatan Tiongkok." Tidak ada yang salah dengan tanggapannya, yang membuat orang lain tidak mungkin menemukan kekurangannya. Tuan rumah menggelengkan kepalanya dan terus bertanya, "Baiklah, kalian semua bisa memilih satu. Katakan padaku, menurutmu siapa yang akan menjadi pemenang?" Jelas, tuan rumah meminta juri untuk memilih satu tim. Tuan rumah. Yang Juanyong mengangkat mikrofon dan berkata sambil tersenyum masam, "Anda ingin kami memilih satu sisi. Apakah Anda bermaksud membiarkan kami menyinggung perasaan seseorang?" Haha. Tuan rumah menyeringai dan berkata, "Tentu saja tidak. Karena Anda sudah lebih tua, beritahu kami orang yang Anda dukung." "Baiklah, saya mendukung Fang Qiyu," kata Yang Juanyong. "Saya juga mendukung Fang Qiyu." Li Zengtang juga mengikuti. Dr. Huang Zhengren yang sangat terampil, yang telah mengambil mikrofon tetapi tidak dapat berbicara di depan Li Zengtang, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia melirik kedua orang di sebelahnya dan berkata, "Dokter pengobatan Tiongkok selalu mengikuti kata hati mereka. Saya memilih Fang Qiyu." Ketiga juri benar-benar memilih Fang Qiyu. Mendengar jawaban dari ketiga juri, semua yang hadir kaget. Seluruh netizen yang menyaksikan siaran langsung di internet pun sangat takjub. Tidak ada yang menyangka itu. Ketiga hakim sangat optimis tentang Fang Qiyu. Guru, pembawa acara juga sedikit terkejut dan kemudian berkata, "Gu Shaoyu, peringkat ketiga, baru saja menyebutkan bahwa Fang Qiyu telah merawat sekitar 1050 pasien kali ini. Dengan jumlah pasien yang begitu banyak, tingkat penyembuhan Fang Qiyu mungkin tidak tinggi. Anda juga harus tahu ini. Mengapa Anda masih memilih untuk mendukung Fang Qiyu?" Dr. Li Zengtang yang sangat terampil mengambil mikrofon dan berkata tanpa tergesa-gesa, "Dokter percaya pada keajaiban dan lebih bersedia untuk menciptakan keajaiban. Sejak episode pertama Dokter Pengobatan Tiongkok Muda, Fang Qiyu telah menciptakan keajaiban, jadi saya yakin dia bisa melakukannya kali ini." "Oke, terima kasih, Hakim." Tuan rumah mengangguk dan berterima kasih kepada mereka. Kemudian dia melihat Fang Qiyu yang berdiri di sebelah kirinya dan Luo Jie di sebelah kanannya. Dia bertanya, "Apa hasil akhirnya?" "Itu akan segera terungkap. Pertama-tama, tolong tonton video pendek Luo Jie dengan saya dulu." Setelah itu, tuan rumah melihat ke layar lebar. Semua orang juga berpaling untuk melihat layar lebar. Layar lebar mulai menayangkan cuplikan penampilan Luo Jie dalam 10 episode pertunjukan terakhir. Dengan identitas yang tidak diketahui, dia lulus semua ujian dan mengalahkan lawan-lawannya, bertarung sampai ke final. Tidak diragukan lagi, selain Fang Qiyu, dia adalah orang yang paling menarik perhatian di acara itu. Hasil akhir Luo Jie secara bertahap muncul di layar lebar. Semua orang mengira ada yang salah dengan kru acara karena mereka tidak sengaja mengumumkan skor Luo Jie. Tetapi mereka memperhatikan bahwa tuan rumah sangat tenang seolah-olah semuanya harus seperti ini. Luo Jie telah merawat 614 pasien. Tingkat penyembuhannya adalah 94,1% dan tingkat peningkatannya 100%. Semua orang terkejut dalam sekejap saat mereka melihat itu. Apa-apaan ini? Tingkat penyembuhannya sangat tinggi. Tempat ketiga, Gu Shaoyu, hanya memiliki tingkat penyembuhan 89,1%. Bagaimana bisa tingkat penyembuhan Luo Jie begitu tinggi? Ini sudah berakhir. Fang Qiyu bertekad untuk menempati posisi kedua. Mengapa? Lihat, dari tempat ke-10 ke tempat ketiga, jaraknya sekitar 1-2% saat peringkat naik. Tapi dari Gu Shaoyu ke Luo Jie, ada selisih 5%. Pasti ada orang lain, Fang Qiyu, di celah yang begitu besar. Tingkat penyembuhan ini menakutkan.
Memang, Fang Qiu pasti berada di peringkat kedua. Jika dia naik lebih tinggi, tingkat penyembuhannya tidak akan menakutkan, tapi mengerikan. Semua orang terkejut karena tingkat penyembuhan Luo Jie terlalu tinggi. Semua orang yang mendukung Fang Qiu tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Meskipun mereka semua tahu bahwa bahkan jika Fang Qiu dikalahkan oleh Luo Jie, dia akan tetap menjadi yang kedua. Apa yang diperoleh Fang Qiu akan jauh lebih dari tempat pertama. Tetapi mereka tidak akan menyerah karena mereka masih ingin melihat Fang Qiu memenangkan kejuaraan dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, skor Luo Jie terlalu bagus. Tingkat penyembuhannya terlalu tinggi. Yang berikutnya, Fang Qiu. Tuan rumah berteriak tepat waktu. Di layar lebar, penampilan Luo Jie menghilang, digantikan oleh video pendek penampilan Fang Qiu dalam 10 episode acara terakhir. Bisa dibilang penampilan Fang Qiu di setiap episodenya sangat mengagumkan. Di episode pertama, dia menyanyikan lagu tema. Dalam konfrontasi tatap muka, dia adalah yang pertama menang di episode kedua. Di episode ketiga, dia pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan dan menemukan semangka liar yang besar. Dia juga menangkap sarang lebah dengan tangan kosong. Di episode keempat, dia berada di depan Luo Jie dalam kompetisi pengolahan obat. Kemudian video tersebut menunjukkan apa yang dia lakukan di episode kelima, episode ke-6, sampai ke episode ke-10. Dari episode ke-9, orang-orang melihat Fang Qiu teguh dalam menemui pasien selama 75 jam berturut-turut. Sekali lagi, semua orang tergerak. Meskipun tampaknya Fang Qiu sangat sombong, tidak takut pada tantangan siapapun, dan tidak menganggap serius siapapun, semua orang tahu bahwa itu hanya penampilan Fang Qiu yang disengaja. Begitu dia mulai menemui pasien, dia tidak akan banyak bicara. Dia akan tenggelam di dalamnya sepanjang waktu dan melayani pasien dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah Fang Qiu. Apa yang akan dilakukan oleh seorang dokter pengobatan Tiongkok? Terharu, semua orang sangat menantikan untuk melihat apakah Fang Qiu bisa memenangkan tempat pertama. Video pendek berakhir. Sama seperti Luo Jie, hasil akhir Fang Qiu secara bertahap muncul di layar lebar. Fang Qiu telah merawat 1050 pasien. Ketika baris pertama data keluar, semua orang di tempat kejadian dan di internet yang memperhatikan pertunjukan itu menatap layar lebar. Mereka semua tahu bahwa angka paling kritis tentang tingkat penyembuhan Fang Qiu telah keluar. Pada saat ini, semua orang menahan napas. Seperti yang diharapkan, data secara bertahap muncul. Tingkat penyembuhan, 9%. Tingkat peningkatan, 100%. Melihat datanya, semua orang tercengang. Apa ini tadi? Apakah ada yang salah dengan kru? Tepat saat semua orang bingung. Ahem. Ahem. Di atas panggung, pembawa acara terbatuk 2 kali tanpa rasa malu dan kemudian mengumumkan, kami akan kembali setelah iklan ini. Setelah iklan selesai, kami akan melanjutkan pertunjukan yang luar biasa ini. Setelah itu, acaranya langsung berubah menjadi iklan. Gara-gara itu, para netizen semua terkutuk dengan amarah. Penonton pun meratap. Di bawah panggung, Direktur Li Huawen bertanya dengan gugup, bagaimana peringkatnya? Inilah akhirnya. Sekarang, semuanya tergantung pada bagian ini apakah mereka dapat melebihi 8% atau tidak. 7. 9% sekarang. Suara asisten sutradara datang. Direktur Li Huawen membeku. Awalnya, bagian ini seharusnya tidak ditambahkan dengan iklan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Perusahaan periklanan ini telah membayar banyak, bahkan setara dengan harga iklan di gala festival musim semi. Bahkan para pemimpin di stasiun tidak bisa menahan godaan yang begitu besar, jadi mereka hanya bisa membuat rencana untuk memainkan iklan. Jika tidak ada iklan, peringkatnya sekarang bisa melebihi 8%. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, iklan itu hampir tidak mungkin membuat orang menjauh. Sebaliknya, ini akan memberi mereka yang menonton siaran langsung kesempatan untuk menelepon lebih banyak orang untuk melihat hasil akhirnya. Mungkin, setelah iklan, peringkatnya mungkin terus meningkat. Dengan pemikiran ini, Direktur Li Huawen menunggu dengan cemas. 1 menit kemudian, setelah 4 iklan yang masing-masing berdurasi 15 detik itu selesai, layar TV kembali menyiarkan langsung. Tuan rumah membuka mulutnya dan berkata, selamat datang kembali. Ini episode ke-11 dari Young Chinese Medicine Doctor, kompetisi kejuaraan. Pada saat ini, Direktur Li Huawen, yang sudah lama gugup, buru-buru bertanya, bagaimana peringkatnya? Apa? Asisten direktur berteriak perlahan. Direktur Li Huawen mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa?